Sebelum saya ajak saudara membaca satu bagian dari Injil Matius 13, saya ajak saudara merenungkan begini. Ya Yohanes, kamu belum menikah, kamu yang paling kecil di antara kita saat ini. Tapi satu hari kamu akan sampai ke sana. Nah, coba kita perhatikan. Secara umum, kalau orang tanya, untuk apa sih kamu hidup? Jawaban umum dia bilang ya untuk anak-anak. Betul tak? Nah, pernahkah kita mikir, apalagi di antara kita yang paling banyak nanya Pak Edo 4, yang lain 2, 1. Ya, oke. Nah, ini 3. Terus seandainya anak-anak kita sudah selesai semua, kita nggak ngurus, karena mereka sudah besar. Apalagi tinggal di Belanda begini, beda dengan kita di Indonesia. Di Indonesia sudah sampai punya anak pun mesti diurus juga oleh orang tuanya. Di sini sudah malah ingin bebas saja. Nah, misalnya kita sudah selesai semua, anak kita sudah selesai. Kalau tujuan hidup kita hanya untuk anak-anak, terus ngapain setelah itu? Jalan-jalan ya. Nah, itu konsep yang salah. Ini yang kita mau belajar saat ini. Ya. Saudara, nggak akan pernah selesai hidup ini. Matius 13. Kita lihat ya. Matius 13 ayat 44. Matius 13 44. Hal kerajaan surga itu. Tuhan Yesus bicara tentang surga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Nah, kalau kita perhatikan dari perumpamaan ini, ternyata orang atau pedagang itu tujuannya tidak membeli sebidang tanah itu atau ladang itu. Karena yang dia mau dapatkan adalah harta yang terpendam itu. Ya, saya ulangi lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi jelas dia beli ladang itu bukan karena tanahnya, ya, tapi karena ada sesuatu. Kita ingat kisah-kisah yang terjadi di Amerika pada abad yang lalu, ketika emas mau ditemukan oleh orang, ya, atau minyak di Texas contohnya, emas di daerah California. Nah, maka orang-orang itu selalu punya harapan, wah kalau aku beli tanah itu, siapa tahu ada emas di dalamnya atau ada minyak di dalamnya, betul enggak? Nah, ini yang terjadi pada perumpamaan tentang kerajaan surga itu. Mari kita lihat satu persatu. Nomor 1 adalah harta yang terpendam di ladang. Apa sebetulnya harta yang terpendam itu? Oke, kita lihat lanjut. Siapa ladang itu? Kita belum ketemu. Nah, terus kita ketemu orang, disebutkan ada orang yang menemukan. Ringkasnya saja, orang itu adalah Tuhan Yesus. Ladang itu adalah manusia. Kenapa saya berani berkata ladang itu manusia? Karena kita ini sebidang tanah. Betul nggak? Kan tubuh kita dibuat dari tanah. Nah, di dalam tubuh kita ini ada harta yang luar biasa. Dan itu yang dikatakan Kejadian 2 ayat 7. Gambar Tuhan. Ya, coba baca dulu Kejadian 2 ayat 7 ya. Ini perbedaannya manusia dengan binatang. Kalau tidak ada firman ini, maka manusia dan binatang itu nggak beda jauh. Sama. Sebab bahan dasar tubuh manusia dan bahan dasar, bahan baku tubuh binatang itu sama. Dari debu tanah. Langsung bacakan bahasa Belandanya, Dis. 2 ayat 7. Itu terjemahan yang apa? Statenstaal. Yang baru? Oke, enggak apa-apa. Nah, itu dia, Levens Adam. Ini perbedaannya. Makasih, Lis. Nah, kalau Tuhan tidak memberikan nafas hidupnya kepada kita, istilah sekarang, itulah manusia cloning. Ngerti enggak? Manusia bisa di cloning.
tapi nggak punya roh ini tadi. Jadi jelas sekali. Maka itu saya sering terangkan, kenapa sampai Darwin bisa nemukan teori itu, karena dia nggak baca ayat ini. Kalau dia baca ayat ini nggak ada penemuan evolusi seperti itu, karena beda. Nah, manusia itu punya roh. Maka itu kita bisa belajar, kita bisa berpikir, kita bisa merencana, kita bisa menciptakan sesuatu. Binatang tidak, karena bagian ini. Jadi kalau ada orang tanya kepada saudara, jadi manusia bisa dikloning? Bisa. Tapi rohnya, yang disebut person, individunya, pribadinya, itu nggak bisa dipecah. Itu utuh, satu itu saja. Saya ngerti ya? Ini luar biasa. Nah, saudara, roh inilah yang diberikan sebagai nafas hidup yang dari Tuhan, itu harta yang terpendam. Yohanes, waktu Om pertama kali dengar soal kamu, wah hebat sekali. Umur 16 kamu sudah masuk TU Delaf. Itu hebat sekali. Nah, itu satu contoh. Di dalam dirinya ada harta yang luar biasa. Nah, saudara, gara-gara firman ini, itu saya ingin katakan kepada saudara semuanya, khususnya Bernard, bukan jalan-jalan setelah itu, belum. Oh, tunggu dulu. Nah, gara-gara saya dapat pewahyuan ayat ini, maka itu kenapa saya punya hobi nyekolakan orang. Saya tuh kalau lihat orang, itu betul-betul ada suatu dorongan yang kuat. Saya tuh punya rasa cemburu. Harta dalam orang itu gak boleh disia-siakan. Ngerti maksudnya? Harus kita bongkar tanah itu untuk keluar harta itu. Maka itu dalam bulan Februari ini, 3 yang lulus, 1 yang ujian doktor selesai, nanti bulan depan ujian terbukanya, tanggal 10 Maret nanti 1 dokter dilantik. Itu suatu kepuasan yang luar biasa dalam hidup saya. Jadi Tuhan bawa ini sejak saya belum menikah. Jadi tiap kali saya lihat orang, contoh Bibi kemarin, kenapa saya tanya itu? Ini salah satu contoh. Saya nggak pernah kenal Bibi. Berapa hari yang lalu, waktu di mobil, saya lupa menuju kemana. Nah, Kopingwi telepon Bibi. Karena, padahal cuma telepon, ya tentang titipannya Pak Sudidarma. Tapi waktu dengar suara itu, Roh Kudus ngomong, anak itu begini-begini. Harusnya nggak tahu orang itu siapa, atau Roh Kudus ngomong sesuatu. Ya udah, kalau segitu saya cuma doa, Tuhan saya kapan ketemu orang ini? Terserah. Ternyata kemarin ketemu. Nah, begitu ketemu, saya nggak sempat ngomong karena cuma sebentar saja. Terus malam saya telepon. Karena ternyata dia itu punya ide yang hebat sekali ya, untuk pendidikan. Tapi dia itu nggak punya sarana, nggak punya fasilitas. Atau saya bilang, saya punya fasilitas itu. Karena kami di Jakarta punya perusahaan namanya The Cyber. Itu untuk IT, gerak di bidang itu. Ternyata tadi malam dia langsung sudah kontak, ketemu websitenya. Cuma hari ini saya nggak sempat kontak dia. Itu salah satu contoh. Padahal waktu telepon tuh dia kaget. Tapi Om saya ini Katolik. Maksudmu? No, Om kan Kristen. Dia bilang gitu. Buat Om nggak masalah. Atau saya terangkan tentang ayat ini juga pada dia. Om itu kalau lihat orang itu nggak pernah lihat kulitnya, agamanya, enggak. Buat Om orang itu orang. Dia kaget betul, saya terangkan. Dan Om percaya dalam hidup setiap orang. Itu ada sesuatu yang gak dimiliki oleh orang lain. Sebab Bapa di surga memberikan masing-masing kita itu berbeda. 2 hari ini, kami bertiga sedang ngurus salah satu anak kami namanya Amos Wenda. Asli Papua. Nah, sejak apa SMP SMA dia ikut. SMA kelas 1. Saya tinggal dengan Pak Edo. Sampai selesai SMA, selesai S1 sarjana, terus tanggal 31 Oktober yang lalu, dia lulus Master Hukum S2 di Gajah Mada. Kemarin dia datang ke Nabire. Kenapa? Karena bupati yang baru di Nabire itu sedang mencari anak-anak pedalaman yang pintar-pintar untuk duduk di pemerintahan Nabire. Nah, di antara yang dipilih itu 2 orang itu anak kami. Satu namanya Eli Tebay, itu dia sarjana
Lalu yang satu ini Amos Weda ini